Oke, jadi Anda udah ada di puncak. Selamat ya. Tapi tantangan yang sesungguhnya itu baru aja dimulai. Gimana caranya biar kita bisa bertahan di sana? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah filosofi inti buat menjaga api inovasi itu tetap nyala, bahkan ketika Anda sudah jadi nomor satu. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih musuh terbesar kamu setelah sukses? Bukan kompetitor baru, bukan juga kehabisan ide. Percaya atau enggak, musuh terbesar itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Coba aja, lihat sejarah. Banyak banget raksasa yang tumbang bukan karena kehabisan uang. Mereka itu punya sumber daya yang bisa dibilang nggak ada habisnya. Jadi kalau bukan soal modal, apa dong yang sebenarnya membunuh mereka? Jawabannya, rasa puas diri. Tepat di saat kita merasa, udah sampai nih. Disitulah kita jadi arogan dan lambat. Jeff Bezos dari Amazon punya nama yang cukup menakutkan buat kondisi ini. Hari kedua. Dengerin deh betapa mengerikannya definisi ini. Buat Bezos, hari kedua itu bukan sekedar penurunan performa biasa. Ini adalah awal dari kematian. Sebuah keadaan di mana kita jadi lebih sibuk sama cara kerja daripada hasil kerja dan pelan-pelan jadi nggak relevan lagi. Jadi pilihannya jelas banget kan? Mau jadi penjelajah yang lapar dan gesit dengan mentalitas hari pertama, atau jadi penguasa yang puas diri, lambat, dan kejebak sama proses di hari kedua? Pertanyaannya sekarang gimana caranya biar kita selamanya jadi si penjelajah? Oke, kita masuk bagian 1, legenda meja pintu. Untuk ngerti filosofi ini, kita harus balik dulu ke akarnya. Soalnya ini bukan sekedar teori bisnis yang abstrak, tapi sebuah kode etik yang lahir dari sebuah garasi dan sebuah meja yang terbuat dari pintu. Beneran? Dari pintu. Coba bayangin ini, Amazon di tahun 1994. Jeff Bezos nggak punya meja kerja, jadi dia pakai pintu kayu bekas. Ini bukan sekedar soal ngirit, ini tuh simbol. Uang kita bukan buat kemewahan di dalam, tapi buat pelanggan. Semangat ini begitu kuatnya sampai diabadikan dalam surat pemegang saham pertamanya di tahun 1997, surat yang sama yang sampai hari ini selalu dilampirkan lagi setiap tahunnya. Kayak ritual buat melawan arogansi. Lanjut, bagian 2, membedah cetak biru. Oke, ceritanya kita udah tahu. Sekarang ayo kita bedah mesinnya. Apa aja sih prinsip-prinsip inti yang jadi fondasi dari mentalitas hari pertama ini? Ada 3 pilar utama. Pilar pertama, obsesi sejati pada pelanggan. Pilar kedua, melawan proksi. Dan pilar ketiga, pengambilan keputusan berkecepatan tinggi. Yuk kita kupas satu persatu. Ini penting banget. Banyak perusahaan itu terobsesi sama kompetitornya. Nah, mentalitas hari pertama nantang kita. Berhenti deh ngintikin tetangga. Fokus sama orang yang bayar tagihan kamu, yaitu pelanggan. Karena pada akhirnya uang itu datang dari mereka, bukan dari pesaing. Nah, proksi ini jebakan yang bahaya banget. Pernah nggak ngerasa sibuk seharian tapi kayaknya nggak menghasilkan apa-apa? Itulah proksi. Kita ngumpet di balik proses, rapat-rapat, laporan, prosedur, dan lupa nanya. Semua ini beneran bawa hasil nggak sih? Mentalitas hari pertama menuntut kita buat fokus pada hasil, bukan kesibukan yang semu. Pilar ketiga ini soal kecepatan. Salah satu penyakit umum orang sukses, kelumpuhan analisis. Mereka takut banget salah ambil keputusan. Padahal, kuncinya itu bukan untuk nggak pernah salah, tapi untuk sadar bahwa nggak semua keputusan itu diciptakan setara. Kerangka kerja dari Bezos ini simpel tapi jenius banget. Ada keputusan tipe 1. Ini kayak pintu satu arah. Fatal dan nggak bisa diubah, jadi harus dipikirin matang-matang. Tapi, 90% keputusan dalam hidup kita itu tipe 2, pintu 2 arah. Kalau salah, ya tinggal putar balik aja dan coba lagi. Jadi, buat keputusan tipe 2 ini, ambil aja dengan cepat, nggak usah buang-buang waktu. Masuk bagian 3, perangkat sang penjelajah. Oke, filosofinya udah kita pegang. Sekarang, waktunya kita isi ransel kita dengan alat-alat praktisnya. Ini dia 3 taktik yang bisa kamu terapkan mulai besok. Ada 3 alat utama di dalam ransel penjelajah kita. Pertama, kompas untuk membaca tren dari luar. Kedua, sebuah protokol tim untuk bisa gerak cepat, yaitu tidak setuju tapi tetap berkomitmen. Dan yang ketiga, sebuah jangkar moral yang kuat banget, aturan kursi kosong. Nah, ini taktik favorit saya, visual banget dan ampuh. Di setiap rapat atau pas mau ambil keputusan penting, coba bayangin ada satu kursi kosong di ruangan itu. Kursi itu punya pelanggan kamu. Sebelum mutusin sesuatu, tanya deh, apa ya kata orang yang duduk di kursi itu? Taktik ini maksa kita buat nyingkirin ego dan fokus sama yang paling penting.
Bagian 4. Ekspedisi Anda berikutnya. Oke, teori udah cukup. Sekarang giliran Anda, yuk kita lakukan audit diri singkat buat lihat apakah Anda masih di hari pertama atau jangan-jangan udah mulai tergelincir ke hari kedua nih. Coba jawab jujur ke diri sendiri. Proses atau kebiasaan apa yang kamu lakuin cuma karena, ya, dari dulu juga begini. Proksi apa yang sebenarnya lagi nahan kamu sekarang? Coba bayangin deh apa yang bakal terjadi kalau besok kamu berhenti ngelakuin itu. Sekarang coba pikirin satu keputusan yang mungkin udah berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan kamu tunda terus karena takut salah. Coba pikir lagi, apakah itu beneran keputusan pintu satu arah? Kalau itu bisa diubah, sebenarnya apa sih yang nahan kamu buat ngambil keputusan itu sekarang dan maju terus? Ingat kutipan dari Bezos ini, inovasi itu bukan soal jadi jenius, tapi soal kuantitas eksperimen. Gagal itu bukan masalah, itu justru pelajaran berharga. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda, satu eksperimen kecil apa yang bakal Anda coba besok? Pada akhirnya, ini semua adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Setiap pagi kita bangun, kita bisa memilih mau jadi siapa. Apakah hari ini kita mau jadi penguasa yang sibuk mempertahankan benteng atau jadi penjelajah yang semangat menemukan cakrawala baru? Pilihan ada di tangan Anda. Selalu jadikan ini hari pertama.